guys, mau cari uang pajak dulu. Pulang balik. Nanti mau kontak lagi. Teman yang Raroy. Cacit. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Unit Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. mohon tidak kadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dengan rekor sound terjelek sedunia, yang saya banggakan. Sebenarnya tidak bangga, bersedih hati. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya, cewek dimodali banyak dimakan temannya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, kalayang bersolawat. Katayang. Apa Pak? Katayang, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, yang berbahagia. Makan. Kenapa Bu? Silakan semuanya untuk tenang. Jangan sampai soundnya sudah jelek ditambah jeleknya cangkemmu. Beli gorengan bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu.
Hai orang seruyan yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Kenapa yang jawab I love you itu cowok? Dalam hidup ini Bapak Ibu, kita bisa belajar bahwa garam tidak pernah nakal tapi selalu kena cubit. Cabai tidak pernah ribut tapi dia selalu kena tumbuk. Gula hanya diam saja tetapi dia selalu kena aduk. Begitu juga dengan sound system, tahu-tahu mixernya terbakar. Begitulah hidup kita, tidak berbuat salah pun akan ada orang lain yang tidak suka dengan kita. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa hidup tidak akan mungkin lepas dari ujian dan cobaan, termasuk ujian kita malam hari ini. Kenapa yang nyuguh kopi janda tua? Oh, masih muda katanya. Makasih ya Bu. Mudah-mudahan pulang langsung meteng lagi ya Bu. Meteng Sawah kok weteng kabeh. kena mental ini Pak. Bahwa manusia selalu saja untuk meningkatkan derajat kualitas hidupnya, Allah selalu saja memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Maka disitulah kemudian kita sering diuji oleh Allah, bahkan mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita. Apa saja ujian-ujian yang diberikan oleh Allah? Sangatlah banyak. Itu soalnya sudah jadi yang tas-tes. Kenapa? Ditukar kok lebih gosok. Cek. Baru ini saya pengajian pegang mic 2. Apakah tanda-tanda pulang saya harus beristri 2? Apa saja kemudian yang menjadi ujian Allah untuk kita, Bapak Ibu? Jangankan kita manusia biasa, Nabi dan Rasul sekalipun itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya Nabi Adam alaihi salam, Allah ciptakan sebagai manusia pertama. Beliau tinggal di dalam surga dengan segala bentuk kenikmatannya. Senikmat apapun di dunia tentunya tidak bisa mengalahkan nikmatnya Allah di dalam surga. Maka kita doakan ketua panitia malam hari ini masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian. Pak Cahyo, ternyata Allah uji kesendirian Adam dengan rasa sepi. Kenapa? Karena dia di dalam surga sendirian. Maka kemudian Adam meminta kepada Allah supaya diberikan teman. Ingat, Nabi Adam yang tinggal di surga saja ketika dia sendirian merasa kesepian. Makanya kalau ada pemuda katayang tidak punya pasangan merasa happy, jelas pemuda yang abnormal. Nabi Adam dengan segala kenikmatan dan keistimewaannya di surga, dia merasa kesepian ketika dia tidak punya pasangan.
Anehnya hari ini banyak orang jomblo mengatakan saya jomblo happy. Jelas mungkin dipertanyakan kelelakiannya. Maka kemudian apa? Allah mengijabah doanya Nabi Adam dengan cara memberikan pasangan. Dan ternyata ini kenapa? Mic ini menggambarkan inilah hidup. Ada yang hitam, ada yang putih. Ada ahli surga, ada ahli neraka. Pas. Akhirnya apa? Allah berkenan memberikan pasangan kepada Adam. Itulah kemudian kenapa ada ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Adam dikasih teman, Hawa. Ternyata ujian itu berlanjut. Apa ujiannya? Kebencian iblis yang berlebihan kepada Adam. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat berkenan untuk sujud kepada Adam, tetapi iblis menolak. Pertanyaannya adalah, kenapa iblis menolak sujud kepada Adam? Alasan pertama, karena merasa iblis dirinya lebih baik dibandingkan Adam. Jadi mohon maaf, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita melihat orang kok merasa paling baik, itu jelas sifatnya iblis. Maka pelajarannya adalah suami istri kalau bertengkar, contohlah akhlak Nabi, merasa salah bukan merasa benar. Kalau ibu-ibu katanya kira-kira merasa salah apa merasa benar? Ingat bapak-bapak, perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti gak pernah lupa, kalau menyakiti gak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul Pak? Betul. Biasanya ciri-cirinya jilbabnya pink. Yang jilbabnya hitam, insya Allah Lebih parah. Teman. lebih parah. Kalau putih? Cangkemmu. Kemudian alasan kedua, kenapa iblis membenci Adam? Karena Adam Allah takdirkan menjadi orang yang berilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi mohon maaf, orang berilmu itu akan banyak yang membenci. Faktanya Adam itu kemudian dibenci oleh iblis karena Adam ini berilmu. Makanya jangan kaget kalau di kampung ada Mbah Mudin, ada kiai, ada ustad. Kadang-kadang banyak yang membenci. Di sini yang ngurusi orang mati namanya apa, Pak? Mbah Mudin. Kadang-kadang Mbah Mudin itu diuji oleh Allah dengan kemelaratan sampai wajahnya kayak kotak infak. Dan kita nggak pernah bangga dengan Mbah Mudin. Padahal itu orang yang paling penting di kampung itu yang Mbah Mudin. Ada orang mati, Mbah Mudin. Ada tahlilan, Mbah Mudin. Ada yasinan, Mbah Mudin. Tapi selalu saja kita melihatnya dengan sebelah mata. Coba Anda lihat, kalau punya mantu tentara, bangganya minta ampun. Mantumu siapa? Tentara. Kemarin santri saya aneh, daftar tentara ditolak gara-gara giginya jelek. Maka ketua panitia saya telepon, kenapa santri saya ditolak Pak? Giginya jelek Gus. Saya bilang, kenapa hanya gara-gara gigi jelek ditolak? Anda harus ingat, besok tentara itu kalau perang tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Kalau punya mantu polisi, bangganya minta ampun. Mantumu siapa? Polisi.
Tapi begitu punya mantu Mudin, ditanya, mantumu siapa? Mudin. Polisi itu penting, Mudin itu penting. Tentara itu penting, Mudin gak kalah penting. Polisi mati yang bungkus siapa Pak? Mudin. Tentara mati yang bungkus siapa Bu? Mudin. Mudin mati, bungkus dewe. Maka mohon maaf, orang berilmu diuji. Dan puncak ujian itu adalah ketika iblis merasa terganggu dengan kenyamanan Adam dan Hawa di dalam surga. Makanya mohon maaf, kalau hidup kita itu nyaman, itu pasti banyak yang cerewet. Makanya saya minta satu, Bapak Ibu, kalau punya masalah rumah tangga, tolong jangan diumbar ke publik. Hari ini orang Indonesia merasa diprank gara-gara Lesti Kejora mencabut laporannya. Padahal salahnya di mana? Yang dilaporkan ya suaminya sendiri, dia mencabut laporan ya suaminya sendiri. Kenapa yang ikut-ikutan orang Katayan? Kenapa kita merasa diprank? Jangankan terhadap suami, terhadap orang lain pun kita bisa mencabut laporan. Makanya kenapa sekarang ada istilah restoratif justice, kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan, tidak harus dibawa ke meja hukum. Cuman mungkin pelajarannya satu untuk ibu-ibu di Katayan atas kasusnya Lesti Kejora. Jadi perempuan jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Puncak ujian itu adalah ketika iblis merasa terganggu dengan kenyamanan mereka berdua. Maka bagaimana kemudian iblis memprovokasi Adam dan Hawa supaya mereka tidak berada di zona nyaman di dalam surga. Kemudian apa? Iblis datang dengan membawa provokasi hoak yang mengatasnamakan Allah. Jadi mohon maaf Pak, kalau orang memprovokasi kita demi Allah, itu sudah sejak iblis. Jadi kalau ada orang bohong sama Anda, ayo aku diutangi, bayar, demi Allah aku bayar, nah itu iblis. Anda tahu sendiri kan, kalau orang itu mau utang, wajahnya lebih manis dibandingkan madu, tapi begitu ditagih lebih menakutkan dibandingkan Israel. Orang itu kalau utang wajahnya melas, kalau disuruh bayar malas. Iblis provokasi dengan mengatasnamakan Allah. Dia katakan kepada si Hawa, Hawa, kamu tahu nggak kenapa pohon ini tidak boleh kamu dekati dengan Adam? Dia mengatakan, demi Allah Hawa, buah dari pohon ini adalah buah yang paling enak di dalam surga. Pertanyaannya adalah, kenapa yang digoda iblis Hawa kok bukan Adam? Karena iblis tahu perempuan itu kelemahannya di telinga, sementara laki-laki kelemahannya di mata. Itulah alasan kenapa di mana-mana saya pakai kacamata. Apa Bu? Emangnya aku cowok apaan? Mohon maaf, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Kayak di lumennya mesti bengok, toh ganjel toh. Perempuan itu kelemahannya di telinga. Makanya kemudian yang diprovokasi oleh iblis itu istrinya dulu, si Hawa, dengan kalimat-kalimat yang indah untuk memprovokasi si Hawa. Hawa terprovokasi. Akhirnya apa? Hawa nangis di hadapan Adam. Mas, ini loh buah yang paling enak. Cowok Bu, kalau lihat istrinya menangis pasti tidak akan kuat. Makanya hati-hati, cowok itu kelemahannya di mata. Jangan gampang kamu dikebuli dengan air mata istrimu.
Dan ibu-ibu harus ingat, cowok itu kelemahannya di mata. Itulah alasan kenapa ibu-ibu harus tetap tampil cantik. Kenapa? Laki-laki itu kalau lihat cewek di luar dia akan teriak, wow. Tapi begitu pulang lihat istrinya, weh. Makanya saya bilang, ibu-ibu tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Akhirnya apa? Adam melihat tangisan istrinya tidak tahan, ujian Allah kemudian dilanggar. Ketika Allah mengatakan fala taqraba hadhihi syajarah, akhirnya dilanggar. Ambil buahnya, kemudian dinikmati oleh mereka berdua. Apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaiton. Mereka berdua akhirnya apa? Dikeluarkan dari surga. Itulah alasan, Pak, kalau Anda punya istri diajak makan, mau makan di mana? Biasanya perempuan jawabannya apa? Terserah. Tapi anehnya begitu masuk restoran dia protes, loh, kok makan di sini sih? Itulah perempuan, maunya dimengerti tapi nggak pernah mau mengerti. Pertanyaan saya adalah, kenapa perempuan kalau diajak makan di mana jawabannya terserah? Karena perempuan pernah punya pengalaman salah milih makanan. Nah, makanan di surga semuanya boleh, ambil khuldi kan goblok, Pak. Nah, artinya apa yang pengen saya sampaikan? Gak ada manusia tanpa ujian. Nabi Musa alaihissalam, Nabi tergagah dan terkuat. Dia diuji oleh Allah untuk berperang melawan bapak angkatnya sendiri, namanya Fir'aun. Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan, bahwa Fir'aun itu adalah penganut orang yang percaya dengan dukun. Nah, akhir-akhir ini medsos diramaikan oleh para dukun. Saya khawatir bahwa karakternya Fir'aun itu percaya dengan dukun. Ini kenapa orang Indonesia jadi percaya dengan dukun? Jangan-jangan cucunya Fir'aun. Coba sekarang di medsos, wesi yo wesi, supaya kebal. Saya tanya sama Atta Halilintar, Mas Atta, kalau kamu saya kasih doa, kamu pilih yang mana? Anti miskin apa anti bacok? Atta Halilintar jawab, anti miskin saja Gus. Betul, karena kalau kamu punya doa anti miskin, kamu kaya, bisa kebal, minimal kebal hukum. Betul? Makanya coba Anda lihat, maling ayam di polsek, Pak, masuk kantor polisi, wajahnya benjut semua. Koruptor triliunan masuk KPK malah dada-dada. Kenapa? Karena wajahnya nggak benjut, malah dikasih bonus rompi. Rompi orange. Nah, Bapak Ibu, salah satu yang dipercaya oleh Fir'aun adalah ketika dukunnya Fir'aun mengatakan, Fir'aun, kalau ada bayi lahir dalam keadaan perempuan, mohon maaf, dalam keadaan laki-laki, kamu bunuh. Kenapa? Karena sang dukun mengatakan kepada Fir'aun, kalau ada bayi laki-laki dia akan menjadi kompetitormu, pesaingmu. Allah takdirkan ibunya Musa melahirkan seorang laki-laki, bayi nama Musa. Apa yang kemudian dia lakukan? Bayi Musa dihanyutkan ke sungai, dan Allah takdirkan bayi Musa mendarat di belakang kerajaannya Fir'aun. Siapa yang nemu? Siti Asyah. Siti Asyah itu istrinya orang kafir yang ngaku Tuhan, tapi dia masuk surga, salah satu perempuan pertama kali yang masuk surga. Kenapa? Karena kesolehannya. Makanya ibu-ibu seruyan Anda saya kasih tahu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Kira-kira Anda pilih yang mana? 1, tipe keluarga Nabi Nuh.
suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun, kebalikannya dari Nabi Nuh. Suaminya nakal, sonnya bosok. Pengajian malam hari ini salah satu pengajian yang paling sulit saya lupakan. Begitu sulit, lupakan silit. Akhirnya apa? Mohon maaf, melanjutkan Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Kalau Nabi Nuh tadi apa, Bu? Suaminya soleh, istrinya nakal. Kalau Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Kemudian yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Ciri-cirinya adalah suaminya nakal, istrinya nakal. Itu Abu Lahab. Yang keempat, tipe keluarga Nabi Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu seruyan, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim. Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu yang di depan langsung teriak, enggak jadi Ibrahim, Fir'aun juga enggak apa-apa. Singkat kata, bayi Musa dibawa oleh Siti Asyah masuk ke dalam kerajaan. Betapa kagetnya Fir'aun melihat bayi laki-laki. What? Dia bertanya kepada Siti Asyah, ini kenapa kamu bawa bayi laki-laki? Ini harus saya bunuh. Karena peraturanku mengatakan bayi lahir laki-laki harus saya bunuh. Apa jawaban Siti Asyah? Mas, ingat, bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri, jangan dibunuh. Fir'aun manut sama istrinya. Maka sejarah mencatat, sejak saat itulah laki-laki kalah sama perempuan. Fir'aun saja kalah, Pak, sama istrinya. Maka sampai sekarang, Pak. Makanya kayak bapak-bapak tentara kalau kalah sama istrinya lumrah. Kalau di kantor galak. Di rumah ketemu istrinya kik. Jangankan tentara, sepintar-pintarnya kiai digetak bojone goblok nggak ada, kan? Itu kiai di sana, kalau saya insya Allah. Laki-laki itu kalau di luar kayak macan, di rumah kayak kucing. Karena sejarahnya Siti Asyah mengalahkan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun manut, ya sudah bayinya kamu pelihara. Akhirnya Nabi Musa tumbuh dan berkembang di kerajaannya Fir'aun. Nah, Bapak Ibu, sedang nyaman-nyamannya Nabi Musa di kerajaan Fir'aun, Allah katakan kepada Musa, Musa, ini Fir'aun ngaku Tuhan loh. Berani nggak kamu perangi si Fir'aun? Langsung dijawab oleh Musa, kalau ini perintahmu wahai Tuhan, siap dan 8 nama saya laksanakan. Akhirnya apa? Musa diuji oleh Allah untuk berperang dengan bapak angkatnya sendiri. Bapak Ibu mohon maaf, inilah namanya ujian. Kalau Nabi Musa mikir, nggak pakai hati, hanya pakai otak logika, Musa nggak mungkin berani melawan Fir'aun. Bagaimana mau berani? Fir'aun kerajaan besar, raja besar di kerajaan besar, punya pasukan banyak, alutsistanya komplit, sementara Musa hanya seorang pemuda biasa. Tapi apa? Dia menerima tantangan dan ujian dari Tuhan dengan berbesar hati. Saya berani, peranglah melawan Fir'aun. Kalau pakai akal
akal, Musa gak akan berani. Apalagi Fir'aun tuh ngaku Tuhan, Bu, ana rabbukumul a'la. Seumur hidup Fir'aun itu, Pak, hanya sekali selilitan seumur hidup. Begitu dia selilitan, dia marah-marah, maka Allah mengutus malaikat untuk dandani cangkeme Fir'aun. Malaikat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus dandani cangkeme Fir'aun? Hei malaikat, tolong kamu dandani mulutnya Fir'aun yang rapi. Kenapa? Masa ngaku Gusti Allah kok cangkeme selilitan? Fir'aun itu karakternya apa? Seneng terus, gak pernah susah. Punya uang terus, gak pernah punya hutang. Itu artinya kalau bapak ibu kata yang kadang-kadang punya uang, kadang-kadang punya hutang, kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah, lumrah, karena Anda manusia biasa. Kalau ada orang kata yang kok seneng terus, gak pernah susah, saya malah curiga, jangan-jangan cucunya Fir'aun. Akhirnya mereka perang. Dar, saya mau tanya, Musa menang apa kalah? Musa menang apa kalah? Salah kok, kalah goblok. Buktinya apa? Lari, Pak. Dikejar sama Fir'aun, bener gak? Lari. Kalau menang ngapain lari? Ketemu lautan, pilihannya cuma 2. Bablas, masuk lautan, kembali diajar sama Fir'aun. Akhirnya mereka berdua berhadapan-hadapan antara Fir'aun dan Musa, seperti berhadapan-hadapannya 2 mik yang jelek ini. Pengajian malam hari ini cukup saya katakan, kok geding aku. Kita doakan tukang sound systemnya menjadi sound system yang paling besar sa-RT. Apa yang membedakan antara Musa dan Fir'aun? Bedanya satu, Bapak Ibu. Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Saya ulangi, ini pelajaran bagi Anda hari ini yang merasa susah. Tolong dengarkan kata Gus Miftah. Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Kemudian siapa yang dimenangkan oleh Tuhan? Dia yang di dalam hatinya ada Tuhan. Musa dikejutkan dengan lautan yang terbelah dengan menggunakan tongkatnya. Akhirnya apa? Allah memenangkan dia yang di dalam hatinya ada Allah. Maka saya bilang, kita boleh kehilangan uang untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah karena uang. Kita boleh kehilangan sawit karena Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk sawit. Kalau sawitnya murah, teriak-teriak. Kalau mahal, diem. Wongi kata koi. Ya melu guyu. Biasanya jilbab hijau. Kenapa ibu langsung lihat jilbabnya? Kamu nggak sadar kalau pakai hijau? Jangan-jangan sempaknya juga hijau. Disitulah kemudian kita bisa baca satu surat, satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Bentuk-bentuk ujian yang Allah berikan kepada manusia. Saya kalau mau cerita Pak, semua nabi itu punya ujian masing-masing. Termasuk ujian kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bentuk ujiannya? Akan saya sampaikan setelah minum kopi yang disuguhkan oleh janda tua. Dan subhanallah, kopinya dingin dan sangit.
Ibu-ibu, belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ingat, cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus perempuan. Masuk lanang ayu. Nah Bapak Ibu, diuji Nabi Muhammad. Nah kalau Nabi Muhammad saja yang dekat dengan Allah diuji, bagaimana kita yang terlalu jauh dengan Allah? Nabi Muhammad kekasihnya Allah saja diuji. Apa ujian Nabi Muhammad? Harus meninggalkan kota kelahiran yang dicintainya Mekah untuk menuju kota Madinah yang belum dia kenal. Pelajarannya apa? Anda orang-orang Jawa yang ada di Kalimantan, biasanya untuk sukses itu kita harus berpindah tempat. Tapi satu hal yang saya ingatkan kepada Anda, tolong berpindahmu dari Jawa ke Kalimantan tidak hanya diniati untuk ekonomi, tapi apa? Untuk syiar sesuai dengan kapasitas masing-masing. Makanya semuanya bernilai pahala. Saya punya teman berangkat dari Jawa ke Kalimantan. Di Kalimantan dia malah miskin. Ternyata apa? Yang salah ibunya. Karena begitu berangkat dari Jawa, anaknya matur sama ibunya, "Bu, saya mau berangkat ke Kalimantan, tolong saya didoakan." Ibunya jawab, "Iya nak, saya doakan. Mudah-mudahan di Kalimantan rono apa-apa." Salah doanya ibu. Moga-moga di Kalimantan rono apa-apa. Benar, akhirnya dia miskin rono apa-apa. Sama saya punya santri namanya Wahyu, nembak santri putri, selalu ditolak sama santri putri. Akhirnya santri putri saya tanya, "Kenapa kamu tolak si Wahyu?" "Mohon maaf Kiai, saya tidak bisa menerima Wahyu." "Kenapa?" "Nanti kalau saya terima saya dikira nabi." Nah, ujian Allah. Wah, ibunya senyum nutup mulut. Saya pikir karena malu, ternyata pamer gelang. Makanya kalau pengajian itu paling nyaman dengan orang miskin. Selama pengajian tangannya pasti dikempit. Kenapa? Khawatir gelang karetnya kelihatan. Ini juga pengajian paling santai sedunia. Ngaji di hadapan kiai tungkai selonjor. Ya. Orang rumangsani tungkakmu meletek-meletek. Apa? Kena asam urat? Yang punya asam urat saya kasih obat. Tolong pulang Anda cari gula batu. Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Apa ujian Allah untuk umatnya Nabi Muhammad? Kita baca dalam Al-Baqarah. "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apa Bapak Ibu ujian dari Allah untuk kita? Bisyai'im minal khauf, dengan rasa takut. Muncul Covid, takut mati. Takut gak bisa makan karena gak punya penghasilan, terutama warga di kota perkotaan. Kalau di desa kan enak, semuanya makanan bisa dari kebun sendiri. Pengen makan sayur, yo sayure dewe. Mangan beras, yo berase dewe. Mangan endok, yo endoke. Kayak hari ini betul-betul sebenarnya ujian banget untuk saya. Saya kemarin sore harus opname di rumah sakit. Saya diinfus, dokternya bilang, "Gus, istirahat, saya masih ada acara di Surabaya." Padahal malamnya saya harus tabligh akbar dengan 20.000 jamaah di Tuban.
Saya hanya minta diinfus, langsung berangkat ke Tuban. Tadi pagi berat mau berangkat, tapi saya niatkan, ya Allah, saya lebih suka kemudian merasakan nikmatnya sakit di mimbar pengajian daripada harus terbaring di rumah sakit. Tadi pagi saya berangkat, alhamdulillah tetap sakit. Saya tadi berjalan ke lokasi pertama sampai jalan besar, sopirnya bilang, aman Kiai, tinggal 22 km lagi dan jalannya mulus seperti tol. Saya berbangga hati. Begitu belok, subhanallah, serasa dihantam ombak tanpa air. Itulah bedanya Seruyan sama Jakarta. Apa bedanya Seruyan sama Jakarta? Seruyan banyak jalan berlubang, sementara di Jakarta banyak lubang berjalan. Mudah-mudahan sawitnya banyak, jalannya semakin bagus, amin. Kalau uangnya banyak kok jalannya semakin jelek, saya curiga. Kenapa Bu? Mudah-mudahan pemerintahnya semakin bagus, jalannya semakin bagus, amin. Diuji oleh Allah, kepala berat, batuk, ini mata saya berkunang-kunang Bu. Berat banget kepala saya. Diuji lagi, sonnya bosok. Saya ngebayangin pengajian kepalanya sakit, batuk, sonnya merdu, empuk. Ternyata saya empuk mengtai mutok. Ajar. Ya itulah hidup, harus diuji. Orang jalan saja kesandung, jalannya lurus lu masih bisa kesandung kakinya sendiri. Minal khauf, diuji dengan ketakutan. Ada COVID, takut mati. Saya punya teman di Jogja, muncul COVID Pak, pakai masker double 3. Setiap beli segala sesuatu dari luar dicuci, beli buah dicuci, beli obat dicuci, beli nasi goreng dicuci, muter apa? Ternyata apa? Tetap mati 3 bulan kemudian. Matinya ternyata bukan karena COVID, tapi karena dihajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Makanya di awal COVID saya bilang, ingat firman Allah, kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan bagi kami. Sama halnya nikmat, musibah sama. Gus Miftah hari ini bisa sowan walaupun sakit karena telah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Makanya walaupun suaranya serak karena batuk, kepalanya berat. Saya tadi bilang, kepala saya berat banget, bisa nggak saya ngaji tanpa kepala? Pada Melayu ya. Tapi telah Allah takdirkan. Makanya baik maupun jelek sudah Allah gariskan. Saya hari ini bisa hadir karena dimampukan oleh Allah. Sesuatu yang sebenarnya sepele tapi Allah tidak mampukan, gak akan terjadi. Contoh, tidur itu masalah gampang apa susah Pak? Oh gampang, tapi faktanya banyak orang gak bisa tidur. Saya pernah diinapkan di satu hotel di Jakarta, satu malam hotelnya 25 juta satu malam Bu. Kamarnya gede serumah, ada ruang tamunya, ada dapurnya, toiletnya besar, wangi. Sampai pagi saya baca doa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kasurnya tebal, selimutnya hangat, mata saya nggak merem-merem. Tapi lucunya orang Katayang mendengarkan khutbah Jumat nggak baca doa tidur malah merem. Khotibnya teriak-teriak, ya ma'asyiral muslimin, jamaahnya. Makanya saya bilang, obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Bu, kencing itu gampang apa susah? Gampang.
Tapi kalau Allah tidak mampukan, Anda tidak akan bisa kencing. Saya punya teman Kapolres, anaknya mau umroh sama saya, harus suntik meningitis. Salah satu syaratnya harus tes urin. Di toilet 30 menit dia nggak keluar-keluar. Saya bilang, Dek, kenapa nggak keluar-keluar? Air kencingnya nggak keluar, Kiai. Saya bilang, goblok, nguyuh raiso. Gantian saya kebelet pipis, Pak, masuk toilet. Podo, Pak. Tak denden ke yura metu. Tak obat abit ke yura metu. Akhirnya aku jengkel, tak selentik indah sih yura metu. Cetak, 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 cetak. Dilewer matamu, dilewer. Makanya dalam fikih itu lucu ya. Kenapa babu toharoh itu selalu ada di bab pertama dalam kajian kitab fikih? Karena begitu pentingnya orang bersuci. Karena suhu apapun kita sholat, kalau kemudian kesuciannya tidak terjaga, itu tidak akan diterima oleh Allah sholatnya. Makanya babakan kencing saja begitu diatur oleh fikih. Baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh kencing dalam keadaan berdiri. Perempuan ingat, laki-laki kencing berdiri tidak pantas, apalagi perempuan. Roto uyuhmu. Saya itu bisa membedakan, Pak, ini yang kencing laki-laki apa perempuan. Tidak perlu lihat orangnya, cukup dari suaranya. Kalau laki-laki cur, perempuan yes. Tapi kalau kayak mbaknya tadi bukan yes, peyoh. Kena menang. Lah keprimen kelep wis bodol ya. Diuji oleh Allah dengan rasa takut. Yang jomblo nggak takut menikah, takut nggak punya jodoh. Mau menikah sudah punya pasangan, punya pacar, takut nggak punya biaya nikah. Padahal biaya nikah itu murah. Yang mahal itu gengsi. Betul, Pak ya? Kalau ijab itu murah, lebih mahal mangku purel. Jadi mohon maaf, diuji oleh Allah. Begitu sudah bisa menikah, bingung lagi, diuji dengan nafkah anak istri. Ini mas-mas sadroh yang belum menikah. Dulu Gus Miftah sebelum menikah miskin, alhamdulillah setelah menikah kaya. Maka ingat, menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah goblok. Itu juga. Tapi jangan disebut, kan aku jadi kangen dengan jalan bayi. Karena aku jarang pulang. Kasihan deh gue. Makanya enak kayak sampean tiap hari di rumah kelon baik. Kalau saya ya Allah pulang 2 minggu baru balik, di rumah cuma 3 jam berangkat lagi setiap hari. Maka saya bilang, hidup saya itu serba kecukupan kecuali satu, kelon. Apakah saya harus menikah lagi? Tidak. Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Makanya coba Anda lihat, setiap kali ada pernikahan anak pejabat atau artis, mesti yang memberikan nasihat pernikahan Gus Miftah. Anang Asanti, Gus Miftah. Atta Aurel, Gus Miftah. Via Valen menikah, Gus Miftah. Yeni Inka menikah, Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina, Gus Miftah. Karena saya sangat senang kalau diundang nasihat pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. Kampret, kurang ajar. Kiai di kampret-kampret ke. Wis sonelek di kampret-kampret ke.
Jancuk. Kampret. Kasihan galu. Siapa tadi yang bilang kampret? Ya, saya doakan mudah-mudahan suamimu seperti kampret ya. Diuji lagi oleh Allah, tidak hanya khauf, tapi walju dengan kelaparan. Maka kita beruntung Pak tinggal di Indonesia. Ada COVID, orang nggak punya penghasilan, pemerintah datang menawarkan membawa BLT, bantuan langsung telas. Begitu ada BLT, yang paling pusing siapa Pak? Kepala desa. Ada kepala desa di sini? Oh, nggak ada. Kenapa kepala desanya pusing? Pasti dicurigai oleh warganya. Jangan-jangan yang dikasih BLT hanya teman-temannya. Diuji. Tapi saya meyakini nggak mungkin Allah memberikan hidup tanpa memberikan kehidupan. Maka kita dilarang untuk khawatir dengan rizki yang Allah berikan. Asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Ibu tahu entong? Entong itu hidup di dalam daun pisang. Nggak pernah cari sawit, nggak pernah keluar, nggak pernah macul. Tapi begitu dibuka entong gemuk, nggak ada entong kurus. Apalagi entong kok stroke, nggak ada. Kenapa? Karena rezekinya entong sudah dijamin oleh Allah. Makanya kalau ada pemuda kata yang nggak berani menikah, nggak punya rezeki, kamu kalah sama entong. Anda tahu cecak? Cecak itu alat mencari rezekinya cuma satu Mas, lidah. Rezekinya terbang, wujudnya apa? Nyamuk. Harusnya cecak protes. Kenapa rezeki saya terbang sementara saya tidak bisa terbang? Dari desa pelosok sampai kalangan artis, pejabat, itu saya punya jamaah pengajian. Saya punya jamaah pengajian BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Kalau di sini juga banyak BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Karena Gus Miftah juga BPJS, buruan para janda sosialita. Ada juga pengajian teman-teman artis Pak, untuk membendung paham-paham Wahabi di kalangan artis. Saya punya pengajian teman-teman artis, jamaahnya artis-artis. Yang terakhir ikut saya janda-janda, Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, dan yang paling baru idolanya orang Katayan, Lucinta Luna. Kelihatannya cantik banget. Begitu saya peluk, ya Allah, busine metu. Apakah kemudian Anda membayangkan mereka yang hidup di sana lebih mewah dibandingkan Anda, mereka lebih nyaman dibandingkan Anda? Oh tidak. Kelihatannya mobilnya Alphard, nongkrongnya di hotel, tapi mohon maaf, rumahnya kredit, mobilnya kredit, BPKB-nya di bank, sertifikat tanahnya masuk bank. Pusing Bu. Kenapa? Karena dituntut untuk hidup glamor. Sementara Anda coba yang tinggal di desa, mungkin mobilnya bukan Alphard, mungkin cuman pakai motor otok, makannya cukup sambel pakai ikan asin, tapi hidupnya nikmat. Betul Bu? Ini kelihatan banget pengajian duduk apa adanya, bahkan ada yang nggak pakai tikar. Yang nggak pakai tikar saya doakan pulang pengajian insya Allah little body. Sini deh gatal keleban wedi. Tapi nyaman, bukan kayak bapaknya nih Silo seperti ini. Wes, kayak randi utangnya pakai salah. Duduk apa adanya, nyaman. Lihat pengajian, telah kayak ini ganteng tenan. Oh tenan. Jadi melu Gus Miftah apa Samsudin?
Kalau saya itu hidup tak nikmati Pak. Maka coba, mungkin Anda nggak ngerti, nggak ngira kalau saya sakit, tapi saya buat santai saja, karena saya punya prinsip, hati yang riang adalah obat. Betul Bu? Kalau saya buat slow saja. Saya sepanjang perjalanan geletak Bu, nggak kuat nyonggol kepala. Tapi begitu ketemu Anda seperti ini, Masya Allah, jadi obat bagi saya. Amin. Ya, walaupun kalau dilihat amplopnya ya pas-pasan. 11 Oktober kemarin Anda tahu, Gus Miftah ceramah tausiah di hadapan Presiden Jokowi di acara Investor Daily Summit 2022 di hadapan Presiden, para menteri, pengusaha dalam dan luar negeri. Acaranya bukan pengajian, pertemuan investor sedunia di Jakarta. Saya diminta sama Presiden, Gus Miftah ceramah. Saya mau ngomong apa? Karena perintah Presiden, saya ngaji cukup 7 menit. Pulang saya dapat amplop 150 juta. Lah neng kata yang maunya murah, pengajiannya lama. Wis murah, dinyang. Lah sone api ber apa Pak, sone bosok. Mohon bersabar, hidup adalah ujian. Tapi ya gak masalah. Siapa tahu Gus Miftah pulang dari kata yang badannya jadi sehat. Karena saya meyakini Pak, orang kaya itu manfaat dengan hartanya, orang miskin itu manfaat dengan doanya. Lah, mungkin di sini banyak orang miskin, tolong doakan saya. Anda nggak usah ngaku miskin Pak Bu, udah kelihatan. Kau gantiin aku kan? Kalau itu jelas miskin kuadrat. Wanaksi minal amwal. Kemudian apa ujian lagi? Wal anfus. Takut mati. Ajalmu tidak menunggu taubatmu. Ajalmu tidak menunggu istiqomahmu. Tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Makanya kalau saya nikmati betul. Karena ada hadis bunyinya begini. An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau Anda punya kebiasaan ngaji, alangkah indahnya ketika malaikat maut menjemput kita dalam keadaan pengajian. Coba kalau Gus Miftah sakit, tahu-tahu malaikat mau datang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang ketua panitia pengajian. Siapa ketua panitianya? Oh. Umurnya ketua panitia berapa? 24. Oh 42, pas tahun di atas saya. Saya 41, dia 42. Tapi ingat, mati itu syaratnya tidak harus tua. Maka walaupun ketua panitia lebih tua dibandingkan saya lebih muda dibandingkan ketua panitia, bisa jadi yang mati ketua panitia duluan. Makanya ada syair yang mengatakan begini. Ojo siro banget gonmu bunga ning alam donya malaikat jurupati lirik marang siro. Malaikat jurupati rasa mau tabui malah helek. Usone kamu nih malah mau tabui. Masuk kiai viral diri ngeledek munyuk. Kamu gak usah terlalu semangat, amplopmu gak jelas. Sorry ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Malaikat jurupati lirik marang siro. La ilaha illallah
Al-Malikul Hakul Mubin, Hakul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Allah Sadiqul Wa'dil Amin, Muhammadur Rasulullah, Allah Sadiqul. Goning lirik malaikat arep jabut nyawa nira goning jabut angenteni dawuhe kang maha mulya, goning jabut angenteni dawuhe kang maha mulya. La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah, Allah Sadiqul Rasulullah, Allah Sadiqul. Sauwise didhawuhi banjur tandang karo kondo aku iki mung sak derma kowe mati ra kena semaya, aku iki mung sak derma kowe mati ra kena semaya. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, Muhammadur Rasulullah, Allah Sadiqul Wa'dil Amin, Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasa wedi karo mati, kowe wedi tetep mati, wani ya tetep mati. Maka mendingan wani daripada wedi. Gak usah takut, karena mati itu mohon maaf sebenarnya adalah intikal, hanya pindah saja, pindah alam. Kalau nggak percaya silahkan ketua panitianya duluan. Tapi karena saya mencintai ketua panitianya, kita doakan mudah-mudahan ketua panitia panjang umur. Artinya orang sedunia mati, ketua panitia hidup sendiri. Yaudah, kalau nggak mau hidup sendiri, kita doakan mudah-mudahan masuk surga pertama kali ketua panitia, amin. Berangkat setelah pengajian. Nyata kayak jeruk gue. Kemudian apa ujian berikutnya selain wala anfus wasamarot? Takut tandur sawit ora panen. Sudah digambarkan dalam Al-Quran. Begitu panen, mohon maaf, pas tandur harga sawit mahal, begitu panen murah. Ya diterima saja. Kamu juga lucu kok. Harganya sawit mahal, menang. Begitu murah baru teriak-teriak. Santai mawon bu. Delala harga sawit turun, BBM naik, nggak masalah. Namanya juga BBM, bola bali munda. Jangan berdoa minta murah, tapi berdoa kuat beli. Makanya saya punya teman India. Wow, kami hebat Gus Miftah. Ada keajaiban dunia yang ada di India, namanya apa? Taj Mahal. Saya bilang, Anda jangan sombong. Punya Taj Mahal satu sudah bangga. Di Indonesia apa-apa mahal, aku nggak bangga. Ya. Apa-apa naik Pak, yang turun cuma satu, sempak.
Hanya bener pengajian, santai aja Bu, dinikmati sambil kipas-kipas. Saya tahu Anda kipas-kipas bukan karena sumuk, takut bedaknya luntur. Skincare ya Bu ya. Coba rawatlah wajahmu, tapi jangan lupakan kakimu. Kok soalnya mati ya? Cek, mati cok. Cek. Ya lumayan lah, 10 menit lagi. Soalnya lagi dadi. Bagi wong loro mau sekso. Saya tadi, kamu jangan macem-macem ya. Kita tadi ngaji udah mulai 8:30 loh. Udah hampir jam 10 loh Pak. Matamu. Wong loro disekso. Ya Allah, kopi ini adem. Kopi. Minum degan dulu. Ya Allah, ini sedotan apa selang bocah. Apa rumasane ki ini cangkeme kaya sapi. Kedini malah sak manuk ketua panitia. Langsung wareg. Kampung kata yang undang Gus Miftah, ketua panitia nih lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Manuke apik kok manuke cilik. Ya paling sak pentil. Nah, kemudian apa? Di akhir ayat itu ketika kita harus menghadapi ujian, mencontoh dari baginda Nabi. Wabasiri sabirin, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Bagaimana kita bisa bersabar? Wasta'inu bisabri wassholah, mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Makanya kalau kita diuji, jangan sampai kita melupakan sholat. Bu, salah satu syarat mendapatkan sholat khusyuk adalah senang mendengar adzan. Tapi lah wis krungu adzan susah. Hati-hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawaban ibu-ibu apa? Adzan meneh. Orang Katayang itu senang denger adzan cuma sekali. Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, karena puasanya. Buka puasanya. Yang lucu orang-orang Jogja, orang-orang Jakarta. Saya punya acara di JTV Jawa Timur yang ditayangkan melalui TV kabel, buka puasa bersama Gus Miftah. Katanya kurma kuliah Ramadan bersama Gus Miftah. Ditayangkan sebelum maghrib. Hebatnya apa? Banyak orang-orang Jogja, Jakarta, Lampung melihat acara saya. Ratingnya tinggi. Saya pikir mereka senang dengan ceramah saya. Ternyata tidak. Kenapa mereka melihatnya JTV bukan TV Jakarta? Karena JTV Surabaya adzan maghribnya lebih dulu dibandingkan TV Jakarta. Bila perlu maghribnya ikut Surabaya, imsaknya ikut Medan. Yang kurang ajar anak saya, Bu. Puasa dengar adzan asar, berbuka puasa. Saya bilang, Dek, ini baru asar, kenapa kamu berbuka puasa? Mohon maaf, Bah, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adanya sama ya, cangkemmu kuwi yo. Adzan kok beda. Saya ngajari sapa matamu kuwi kan. Yo aku. Anak saya nomor 2 juga begitu. Saya pengajian, al jannatu tata aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu.
pulang pengajian tanya anak usia 5 tahun, Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diam. Dia tanya lagi, Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diem. Dia ngomong, kayak viral Raison jawab. Akhirnya saya bilang, kamu ngomong apa? Kenapa bah surga terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Anak saya malah jawab, oh pantas kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Kenapa? Takut surganya rusak matamu. Karena surga itu terletak di bawah kaki ibu, maka perempuan harus kita hormati, betul? Ingat, perempuan itu suci seperti sajadah. Artinya apa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Bocah-bocah hadroh gak paham utak mulai dong rapi gue. Karena nyandak utak kayak. Maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin baik. Betul bu? Yang jelas saya punya teori pak. Laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Pertemuan antara soda dengan susu. Kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Tapi begitu nyantainya orang pengajian sama saya ya Pak ya. Saya kemarin pengajian di Pasuruan, ada ibu-ibu muda gendong anaknya usia 7 bulan. Anaknya nangis, disusoni dengan ngarep panggung Pak. Ya Allah. Dibuka dengan santainya sel gitu kan. Delalah pas mataku delok. Karena aku jadi ingin pulang Pak, ingin pulang. Saya jadi ingat pesannya Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, la tasbi'in nadra fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah. Jangan kamu ikuti pandangan pertamamu, yang pertama itu untukmu, yang kedua bukan untukmu. Maka begitu melihat seperti itu, saya lihatnya cukup sekali. Tapi yang lama. Yang enggak lagi mana yang lama. Kalau lihat cuman kayak gitu Pak, kita udah biasa. Kan aku kayaknya lonte. Biasa. Enggak ngaruh. Saya ditanya sama wartawan dari Belanda, Gus Miftah kalau pengajian lihat cewek cantik gimana rasanya? Biasa-biasa saja. Pengen apa enggak? Ya pengen. Terus ya ngempet, aku yang mana tuh? Loh, keindahan dan kebahagiaan itu kalau bisa ngempet Pak. Ajar, gue pengen kau yang ngopo, ngempet, itulah indah. Maka dikatakan asadul jihad jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu melawan hawa nafsu. Lah santri saya tanya, Abah, kenapa setiap ada hawa kok pasti, mohon maaf, setiap nafsu kok diawali dengan hawa? Karena yang selalu membuat nafsu adalah hawa. Itulah alasan kenapa saya tidak suka dengan cowok. Karena yang membuat nafsu hawa. Makanya hati-hati. Banyak kasus terjadi di Indonesia itu awalnya dari hawa. Di Semarang ada Kopda Muslimin, kalau Pak Tentara ingat. Senang sama Purel. Akhirnya apa? Dia nyuruh orang untuk membunuh istrinya, dibayar 200 juta. Alhamdulillah istrinya sakti Pak, ditembak 2 kali nggak mati, diracun nggak mati. Akhirnya apa? Kopda Muslimin lari gara-gara hawa nafsu tadi itu. Karena dia senang dengan Purel, perempuan rela diusap-usap. Akhirnya apa yang terjadi? Kopda Muslimin bunuh diri. Gara-gara apa? Hawa. Coba di Jakarta ada polisi ditembak polisi, di rumahnya polisi. Gara-gara hawa. Hawa. Makanya hati-hati dengan hawa. Perempuan-perempuan itu hati-hati. Maka hargailah perempuan, berapapun harganya. Saya nitip pesan ya Bapak Ibu, jangan mengeneralisir semua polisi jelek. Bagaimanapun bangsa Indonesia butuh polisi. Jangan sampai kesalahan seseorang menjadikan kita benci dengan polisi. Didoakan saja mudah-mudahan polisi TNI diberikan kemudahan oleh Allah, amin. Diberikan kekuatan oleh Allah, amin. Semua orang punya masalah sendiri-sendiri. Nah, wabashiri sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Siapa mereka yang bersabar itu?
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika dia dikasih musibah oleh Allah, dia mengatakan semuanya saya kembalikan kepada Allah. Bapak Ibu, saya punya cerita. Ada orang minta dipotongkan rambutnya di rumah tukang cukur. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah tukang cukur, dipotongkan rambutnya. Gus Miftah pernah cukur? Sering, tapi hanya merapikan. Rambut saya kemarin pas haji ditawar sama orang mau dibeli 500 juta. Tidak saya kasih. Karena nanti ibu akan gemes kalau saya tidak gondrong. Barang-barang saya itu mahal Pak. Belangkon laku 900 juta. Pas muktamar NU di Lampung. Itu yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Insya Allah besok Gus Miftah masuk surga dikawal sama anak-anak hadroh. Amin. Tapi ya itu ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadroan tok. Keteblak. Kan lumayan nyawang kiai gelon. Kamu yang pede jadi anak hadroh. Kalau besok ditanya sama calon mertua kamu, "Nak, kamu kerja di mana?" "Maaf Pak, saya sebagai penerbang." Nah. Maskapai penerbangan apa? Hadroh Airline. Pede dah. Kamu cinta dengan Nabi, insya Allah istrinya cantik, amin. Minimal janda 40 tahun, amin. Nah, begitu rambutnya dipotong, tukang cukurnya ini bilang begini, "Mas, tak kasih tahu ya." "Apa Pak?" "Allah itu tidak pernah ada." Kaget orang ini. "Kenapa Anda mengatakan Allah tidak ada?" Dijawab sama tukang cukur, "Kalau memang Allah itu ada Pak, coba Anda lihat. Kenapa hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, panitia pengajian soundnya jelek, kemana Allah?" Orang ini hanya diam. Kemudian rambut selesai dipotong, dia mau pulang. Begitu buka pintu mau pulang, Allah langsung kasih jawaban. Apa jawabannya Pak? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Jangan bilang mirip kayak Gus Miftah, awas. Kan aku rapi. Akhirnya apa? Dia nggak jadi pulang, kembali masuk ke dalam rumah. Apa dia katakan kepada tukang cukur? "Hei Pak, Anda tak kasih tahu. Ternyata tukang cukur rambut itu nggak pernah ada." Kaget dia. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Coba Anda lihat. Kalau memang tukang cukur rambut itu ada, kenapa hari ini masih ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan? Kemana tukang cukur rambut? Tukang cukurnya jawab, "Hei Mas, kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan, bukan berarti tukang cukur rambut itu tidak ada. Tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kepada tukang cukur rambut, saya potongkan rambutnya." Dijawab sama bapaknya ini, "Sama Pak, kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan berarti Allah itu tidak ada. Tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Artinya apa? Kalau hari ini kita punya banyak masalah, entah masalah ekonomi, masalah apapun, jangan salahkan Allah. Sedekat apa kita kepada Allah? Kita sering minta tolong kepada manusia tapi lupa minta tolong sama Allah. Kita lebih suka curhat kepada tetangga dibandingkan curhat kepada Allah. Apalagi ibu-ibu sekarang, kalau curhat di status WA, update status di Facebook, jam 10 malam suaminya belum pulang, nulis status di Facebook, "Aku kedinginan nih." Dibaca sama ketua panitia, "Tak kancani poh." Tentaranya ikut komentar, "HIKS, HIKS, HGAS, hi 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 hi." Ibu-ibu ikut komentar, "Wika, wika, 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 we 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 we." MC ikut komentar, "Cemungut, cemungut, cemungut." Kenapa kita umbar? Kalau memang kamu takut suami menikah lagi, curhat sama Allah. "Ya Allah, saya nggak rela suami saya menikah lagi." Umumane ketua panitia jenenge siapa? Kenyot. Oh, Cahyo. Cahyo itu bersinar. Kok kamu peteng?
Ketok mbiyen lahirnya pas mati lampu. Ini kalau di Jogja namanya Cahyo Irma, irenge, masya Allah. Tapi saya meyakini Mas Cahyo ini orang baik. Maka saya berwasiat kepada Bapak Ibu Katayang, tolong Mas Cahyo jangan dikubur sebelum mati. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lebih suka curhat kepada manusia dibandingkan curhat kepada Allah. Makanya kenapa Gus Miftah mempopulerkan satu sholawat, Hasbi Robi Jalallah, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Bu, kalau kamu punya masalah dengan suami, curhat dengan tetangga, ada jaminan nggak tetanggamu nggak ngember? Nggak ada. Selama dia baik dengan Anda, dia akan merahasiakan curhatanmu. Tapi kalau sudah punya masalah, ngember, ngember. Betul? Oh, pemene wong wadon modele kaya sing nyuguh wedang iki mau. Kena meneh. Kena mental loh. Mulutnya selebar bokongnya. Coba saya mau tanya, saya tes. Bagaimana manusia lebih suka curhat kepada manusia dibandingkan kepada Allah? Bu, kalau Anda pengen menikahkan anak nggak punya uang, apa yang kamu ingat? Allah apa hutang? Hutang. Yang diingatkan cuma dua Pak, sertifikat sama BPKB. Bagaimana caranya sertifikatnya masuk bank, BPKB-nya masuk penggadaian? Katanya menyelesaikan masalah. Hafal kulino gade. Utang sama bank ditanya, uangnya untuk apa Bu? Untuk menikahkan anak saya. Nanti bayarnya gimana Bu? Nanti sumbangannya banyak. Bisa untuk bayar utang. Delalah zong. Kelas wong kata yang nyumbang 50.000 anak papa diajak mangan kabeh. Tekor. Makanya ibu-ibu kalau menikahkan anaknya coba Anda lihat. Pas disungkemi anak wedok biasanya nangis, betul? Saya pikir nangisnya itu karena mau ditinggal anak perempuan, ternyata enggak. Begitu anak perempuan sungkem, ibunya ngomong, walah nak, gara-gara ngerabek kayak ibu tekor. Tendone rong dibayar, cateringnya utang, sone mixerin bledos. Saya dulu, ini anak-anak muda ya, tak kasih semangat nih. Saya dulu tuh saking miskinnya, menikah itu nggak pakai undangan. Cukup undang KUA, suruh datang ke tempat mertua saya, menikahkan saya, selesai. Karena saking miskinnya. Di mana-mana saya bilang, mbah saya tuh kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Mbah saya itu wali di Ponorogo, namanya Mbah Muhammad Besari. Saya keturunan ke-9 dari mbah saya, Muhammad Besari. Miftah Maulana Habibur Rahman punya bapak Muhammad Muradi, punya bapak Kiai Muhammad Usman, punya bapak Kiai Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak Muhammad Besari. 9, makamnya di Tegalsari, Ponorogo. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari. 10, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Kiai Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. 11, Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. 12, Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. 13, Pangeran Demang I punya bapak namanya Susunan Wirasmoro. 14, Susunan Wirasmoro punya bapak namanya Panembahan Praworo. Mohon maaf kebalik, Panembahan Wirasmoro punya bapak namanya Susuan Wirasmoro. Berarti berapa? 15. Susuan Praworo punya bapak namanya siapa? Sultan Trenggono. 16, Sultan Trenggono punya bapak namanya Raden Patah. 17, Raden Patah punya bapak namanya Prabu Brawijoyo. 18. Tapi saya malu ngaku cucunya Brawijoyo. Saya malu ngaku mau cucunya Muhammad Besari. Kenapa? Mbah Muhammad Besari punya cucu namanya Hasan Besari, punya murid namanya Abdul Hamid. Siapa nama komplit Abdul Hamid?
Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar dari Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panatogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Mbah saya punya murid Pangeran Diponegoro, saya malu. Gus Miftah punya murid lonte. Tapi kan memang jarang yang bisa ngurusi lonte. Lah Gus Miftah salah satu yang dipercaya ngurusi lonte. Apa dia tadi bilang? Kepet. Loh, lonte di sini namanya kepet. Tapi alhamdulillah Bu, saya punya pengalaman ngurusi lonte 22 tahun. Tapi sekalipun di hadapan mereka saya tidak pernah memanggil mereka lonte. Karena nggak mungkin saya pengajian mengatakan para lonte rahimakumullah. Nah, kita lebih senang curhat kepada manusia. Saya dulu mau menikah, saya bilang sama istri saya, kalau mau menikah dengan saya, mohon maaf, saya nggak punya apa-apa. Kelebihan saya cuma satu, kekurangan saya juga cuma satu. Kelebihanmu apa, Bah? Kelebihan saya banyak kekurangan. Kekuranganmu nggak punya kelebihan, mudar biarmu. Saya bilang sama mbak mertua saya, kalau mau terima saya silakan, kalau nggak ada masalah, saya cari yang lain. Untung diterima. Kalau sampai ditolak, menyesal akhirnya. Makanya saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Jadoknya karo Gus Miftah telat. Faktanya saya dulu kuliah nggak pernah punya pacar Pak, karena saya miskin. Teman saya semuanya pacaran, saya tidak. Saya bilang saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Santai nih. Sekarang kamu kuatin dompet kamu. Ingat, di dalam dompet yang sehat ada cinta yang kuat. Betul Bu? Saya mau tanya sama ibu-ibu kata yang, kalau Anda disuruh milih mana? Good looking apa good rekening? Cowok kiri, mudar. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah glowing. Betul Bu? Makanya saya punya quote, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Wedok dilawan. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Mahal ini wajah sekarang. Tapi saya niatkan, saya punya Allah. Saya nggak boleh melakukan rezeki dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya dijamin oleh Allah. Dan akhirnya terbukti. Kalau Anda lihat postingan saya terakhir, saya sowan Habib Lutfi pas ulang tahun beliau kemarin ke-75. Di situ saya ngevlog sama Abah Lutfi. Abah, kenapa dulu Abah pertama kali ketemu saya manggil saya juragan? Saya masih miskin, gak punya apa-apa Mas. Habib Lutfi udah manggil saya juragan. Dan saya meyakini kalimat itu adalah doa. Makanya kemarin saya tanya sama Abah, Abah, kenapa saya dulu masih miskin Abah manggil saya juragan? Doale. Dan ternyata betul, dulu saya nggak bisa makan, saya sekarang bisa ngasih makan ratusan santri saya gratis. Pada santri itu kalau makan Pak, Gunung Merapi pindah ke piring. Mak petutuk. Makanya kalau orang seruyan pengen mondok ke anak nggak punya uang, silakan dikirim ke pondok saya, gratis. Wong kok kakean alasan toh. Yang mikir raninya toh, cok. Mondok jadinya ranti biaya dikai gratis, aduh goblok. Mumet dasku sumpah. Kaya ketemu wong model kaya katayang, ya Allah. Kalau Anda ngomong jauh, tak kasih contoh. Ada jamaah fanatik garis keras Gus Miftah dari Kalimantan Selatan. Anaknya hamil.
Pernikahan beberapa bulan hamil muda. Tiap malam nonton YouTube, setiap kali tidur ngelindur nyebut namanya Gus Miftah. Untungnya orang pedalaman Kalimantan. Coba kalau yang lindur orang Jogja, dikira yang menghamili aku. Dia bilang sama bapaknya, Pak, bisa nggak ke Jogja minta video ucapan dari Gus Miftah tentang kehamilan saya. Ditangi sama anak wedok, bapaknya berangkat, Pak, punya uang 500.000. Sampai Banjarmasin mau nyebrang ke Semarang, uangnya habis. Allah kasih petunjuk dan pertolongan. Ada truk masuk ke pelabuhan, bokong truknya ada gambarnya Gus Miftah. Makanya Gus Miftah kemarin mendapatkan penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia dalam kategori selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk gambarnya Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Tulisannya yang gak asik, bokongmu adalah rezekiku. Nah, melihat ada truk gambarnya Gus Miftah, dia datang nyamperin supirnya, Pak, kok truknya saya nggih, ada gambarnya Gus Miftah. Jenengan siapa? Saya jamannya Gus Miftah, Pak. Dari mana? Dari Magelang. Bapak kok kelihatan bingung, kenapa, Pak? Saya mau ke pondoknya Gus Miftah, anak saya hamil, tapi uang saya habis. Yaudah, Pak, gak usah bingung, silakan Bapak naik truk, saya antar ke pondoknya Gus Miftah. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Armondoki anak ini Yogyo, aduh goblok ini. Santet meteng gue. Samsudin. Idza sadaqal asmu wa duhasabil. Kalau ada niat pasti ada jalan. Ngono yuyu. Pondoknya anakmu. Alah santri apa Gus mung duwe sarung. Jangan lihat sarungnya tapi lihat isinya. Ilmunya goblok isinya. Angel. Kok ketingan. Iya tau ki. Ame diketu. Gimana aja? Cepet. Toh ganjel toh. Tenang. Nah, maka pelajarannya adalah kita kembalikan semua masalah kita hanya kepada Allah. Allah yang akan memberikan solusi. Itulah kenapa saya populerkan hasbi robbi jallallah. Cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu. Cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yuk dibaca bareng-bareng 3 kali yang khusyuk. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Allah angkat semua penyakit kita. Allah kabulkan doa-doa kita. Allah berikan jalan keluar dan solusi dari masalah kita. Amin. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, sudah jam 1:30. Pengajian dianggap selesai. Mas Cahyo dan seluruh panitia matur, Bapak Ibu warga masyarakat Katayang matur, TNI Polri Banser matur. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.